Dentro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155, kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan melakukan pembelajaran bersama siswa kelas 1 SD. Nah, coba perkenalkan dulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida, kelas 1 SD. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Nah, nanti kakak akan melakukan pembelajaran mengenai ungkapan terima kasih, permintaan tolong, permintaan maaf, dan pujian. Ya, langsung saja ya. Yang pertama ada materi membaca. Membaca ini adalah sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Nah, ini ada bacaannya ya, Dek. Nanti kakak akan membaca, Dek Nisa menyimak, kemudian nanti melanjutkan. Ya, tolong simak dulu ya. Aktivitasku di rumah. Pada hari Minggu pagi, Nisa dan Lia berencana bersepeda bersama. Nisa datang ke rumah Lia untuk mengajaknya bersepeda bersama di sekeliling lingkungan rumahnya. Kemudian mereka bersepeda bersama dan menikmati udara yang sangat sejuk di pagi itu. Pemandangan sawah yang hijau membuat suasana terlihat indah dan sejuk. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Lia jatuh dari sepedanya karena sepedanya tersandung batu sehingga sepeda yang dinaikinya oleng. Lalu Lia kehilangan keseimbangan dan Lia pun kemudian jatuh dari sepedanya. Lia meminta tolong pada Nisa. Nisa, tolong bantu aku. Nisa pun bergegas menolong Lia. Lalu berkata, Lia, kamu tidak apa-apa kan? Ayo aku bantu. Nisa menolong Lia dan mengantarkannya pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Lia, ibu Lia berkata, Lia, kamu kenapa? Lia pun menjawab, tadi aku jatuh dari sepeda, Bu. Ibu Lia pun bertanya lagi, kok bisa jatuh? Ceritanya bagaimana? Lia pun menjawab pertanyaan ibunya. Tadi waktu aku bersepeda bersama Nisa, sepedaku tidak sengaja tersenggol batu dan sepedaku pun oleng. Lalu aku jatuh dari sepeda, Bu. Mendengar penjelasan dari Lia, ibu menyuruh Lia dan Nisa untuk masuk ke rumah. Nisa pun langsung berpamitan pulang karena Nisa harus membantu ibunya membersihkan rumah. Ibu Lia mengatakan kepada Nisa, Nisa, terima kasih ya, kamu sudah membantu dan mengantarkan Lia pulang ke rumah. Nisa menjawab, iya Bu, sama-sama. Kemudian coba lanjutkan, Dek. Sesampainya di rumah, Nisa bertugas makan dan minum. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah. Nisa membantu ibu menyapu dan mengepel rumah. Pada hari Minggu itu, Nisa sangat semangat dalam beraktivitas. Ibu Nisa berkata kepada Nisa, wah, anak ibu rajin sekali membersihkan rumah. Nisa hanya tersipu malu dan tersenyum. Setelah selesai membersihkan rumah, Nisa pun istirahat. Pada malam harinya, ibu Nisa menyiapkan makan malam yang sangat enak. Nisa pun makan sangat lahap karena makan yang dimasak ibunya itu adalah makanan kesukaannya. Setelah selesai makan, Nisa sangat semangat membantu ibunya membawa piring dan gelas ke dapur untuk dicuci. Ketika akan sampai di dapur, Nisa tidak sengaja menjatuhkan piring yang dibawanya. Nisa kaget dan merasa takut bila ibunya memarahinya. Kemudian ibunya menghampiri Nisa dan berkata, Nisa, awas minggir dulu. Jadi ibu akan membersihkan pecahan piringnya. Nisa, nanti kaki kamu terinjak pecahannya. Dalam hati Nisa berkata,
Ibu sangat peduli pada keselamatanku. Bahkan ibu tidak marah padaku karena memecahkan piring. Setelah ibu membersihkan pecahan piring tadi, Nisa datang menghampirinya dan berkata, "Ibu, maaf ya, tadi aku tidak sengaja memecahkan piring itu. Tadi aku terlalu semangat." Ibu menjawab, "Tidak apa-apa Nisa, tetapi lain kali hati-hati ya." Nisa mengangguk dan paham apa yang dikatakan ibunya. Ibu Nisa menyuruh Nisa pergi ke kamar untuk belajar. Nah, sudah lancar, sudah bagus ya. Membacanya tadi udah, intonasinya sudah bagus. Nah, sekarang evaluasi membacanya. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan membaca dengan metode melanjutkan seperti berikut tadi ya. Nah, guru tadi membacakan ceritanya dan siswa akan menyimak, tadi sudah. Kemudian siswa dapat melanjutkan membaca cerita tersebut. Setelah guru membacakan cerita di dalam bacaan tersebut, siswa akan belajar berkonsentrasi dalam menyimak cerita tersebut. Nah, tadi sudah menyimak, sudah melanjutkan. Kemudian dan berlatih menyimak suatu bacaan, siswa akan berlatih memahami kata demi kata yang dibacanya sehingga anak akan berlatih melancarkan dalam berbicaranya. Siswa akan berlatih intonasi dalam membaca ceritanya tersebut. Dengan membaca, siswa akan mengenal tokoh dalam cerita tersebut, mata suasana, waktu, dan tempat dalam ceritanya seperti apa. Nah, tadi sudah membaca, pasti sudah mengenal tokoh-tokohnya adik ya. Tokohnya siapa saja dalam ceritanya? Nisa, Nah, Lia, ya, Ibu Nisa, Ibu Lia. ya. Terus latar waktunya tadi apa saja? Pagi hari, siang hari, Ya. malam hari. Selanjutnya tempatnya di mana tadi, Dik? Di sekeliling lingkungan rumahnya, Hmm. di rumah Lia, Hmm. di rumah Nisa. Suasananya seperti apa tadi? Sedih, Sedih, kenapa? karena di tengah perjalanan Lia tadi jatuh dari sepeda. Bagus sekali. Terus isi ceritanya tadi seperti apa? Nisa dan Lia. Nisa dan Lia pergi bersepeda bersama. Di tengah Kemudian, perjalanan, Lia terjatuh dari sepeda. Lalu Nisa menolong Lia dan dan mengantarkan. mengantarkan ke rumah Lia. Nah, setelah itu apa? Nisa pamit pergi pulang ke rumah Ya. untuk membantu membereskan rumah. Ya, sudah bagus ya. Tadi sudah mengenal tokoh-tokohnya, latar waktu, suasana, tempat, terus ceritanya isinya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu materi kosakata. Nah, ini tadi kan kakak itu mengambil kosakata kalimatnya tadi dari bacaan sebelumnya tadi, aktivitasku di rumah. Nih, contoh kosakata berupa ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Nah, nomor 1 coba dibaca, Dek. Nisa, tolong bantu aku. Nah, itu termasuk ungkapan apa? Tolong. Tolong. Ya, betul. Yang kedua coba dibaca. Nisa, terima kasih ya, kamu sudah membantu dan mengantarkan Lia pulang ke rumah. Nah, itu termasuk ungkapan. Terima kasih. Ya, nomor 3. Wah, anak ibu rajin sekali membersihkan rumah. Ungkapan Pujian. pujian. Yang keempat. Ibu, maaf ya, tadi aku tidak sengaja memecahkan piring itu. Tadi aku terlalu semangat. Nah, itu termasuk ungkapan Permintaan maaf. Nah,
selain ungkapan dari bacaan tersebut tadi, siswa juga bisa menyebutkan contoh lainnya. Coba ini baca, kemudian itu termasuk ungkapan apa? Coba. Tolong ambilkan ibu air minum. Ungkapan Tolong. tolong. Yang kedua, Baju kamu bagus sekali, Tasya. nah termasuk ungkapan Pujian. pujian. Yang ketiga, Aku minta maaf ya, karena tidak sengaja menjatuhkan vas bungamu. termasuk ungkapan Permintaan maaf. bagus. Yang keempat, Tulisanmu sangat rapi sekali. ya termasuk ungkapan Pujian. pujian. Yang kelima, Terima kasih Naura, kamu sudah membantu ibu membersihkan kamar mandi. nah termasuk ungkapan Terima kasih. ya. Yang keenam, Tolong matikan lampu itu. ungkapan apa? Permintaan tolong. Ya. Yang ketujuh, Maaf, aku tidak sengaja sengaja. mengotori lukisanmu. Ya, termasuk ungkapan. Permintaan maaf. Nah, yang kedelapan, Bella, maafkan aku telah menyebutkan bukumu. termasuk ungkapan. Maaf. Ya. Nah, ini evaluasi kosakata. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan memahami kosakata yang terdapat dalam cerita sebelumnya dengan metode menjawab pertanyaan seperti itu. Tadi kan Dek Nisa sudah menjawab pertanyaan, sudah bisa membedakan di setiap ungkapannya, ya kan? Siswa diharap mampu menjawab pertanyaan dari guru tersebut dan dapat membedakan setiap kata atau kalimat yang merupakan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Nah, sudah bagus dalam memahami bacaannya, sudah bagus dalam membedakan setiap ungkapan. Nah, selanjutnya yaitu materi struktur. Perhatikan dan praktikkan kata-kata berikut ini. Nah, nanti kakak itu ya membaca kata demi kata, Dek Nisa menyimak, kemudian mengucapkan lagi ya, mengulang apa yang tadi kakak sudah ucapkan. Nih, terima kasih Lia, terima kasih Lia, TETT RI MA mama, KA kakak, SIC LI Lia, terima kasih Lia. Coba dari atas Dek. Terima kasih Lia. Terima kasih Lia. Nah ini TETT RI MA mama, KA kakak, SIC LI Lia. dibaca. Terima kasih Lia. Nah ini T TERIMAKSIHLIA. dibaca. Terima kasih Lia. Nah sudah lancar kata demi kata, suku kata per suku kata, kemudian huruf per huruf, sudah bagus. Nah selanjutnya kakak dulu ya, disimak. Bajumu bagus, bajumu bagus. BABB JUJUJU MUMUMU BABB GUGS Gus. Bajumu bagus. Coba diucapkan lagi. Bajumu bagus. Bajumu bagus. BABB JUJUJU MUMUMU BABB GUGS Gus. Bajumu bagus. Nah ini BAJUMU BAGUS. Bajumu
sudah bagus. Nah, ini selanjutnya evaluasi struktur. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan memahami struktur yang ada dalam materi di atas dengan metode ulang ucap seperti berikut. Guru akan mengucapkan kata demi kata yang ada di materi di atas dengan suara yang jelas, intonasinya tepat, dan kecepatan berbicaranya normal. Nah, tadi sudah ya. Kemudian siswa menyimak dengan teliti. Tadi Dek Nisa sudah menyimak apa yang kakak ucapkan. Kemudian siswa mengucapkan kembali sesuai dengan model guru. Nah, tadi sudah menyimak, sudah mengucapkan kembali, sudah bagus, sudah mengenal kata demi kata, suku kata per suku kata, huruf per huruf, sudah bagus. Materi menulis. Ini coba perhatikan dulu gambarnya, Dek. Gambar 1.1. Ini coba perhatikan dulu. Ini termasuk ungkapan apa? Permintaan maaf. Permintaan maaf. Kenapa kok bisa termasuk ungkapan permintaan maaf? Karena kakaknya meminta maaf kepada adiknya. Iya. Kemudian yang ini gambar 1.2 termasuk ungkapan apa, Dek? Permintaan tolong. Permintaan tolong. Kok bisa dimaksud permintaan tolong? Karena adik tersebut jatuh dan meminta tolong kepada kakaknya untuk membantunya. Iya. Selanjutnya, iya Dek ya. Nih perhatikan dulu gambar 1.3 termasuk ungkapan apa, Dek, ini, Dek? Pujian. Pujian. Kenapa kamu bilang ini ungkapan pujian? Adik tersebut memuji suara kakaknya. Suara kakaknya. Ini kakaknya ini membaca apa sih? Membaca buku apa atau apa ini? Al-Quran. Al-Quran, ya. Adiknya bilang apa kepada kakaknya? Wah, suara kakak bagus banget. Ya. Ini adiknya memuji suara kakaknya, ya bagus. Yang kemudian ini gambar 1.4. Ini termasuk ungkapan apa, Dek? Terima kasih. Kenapa? Seorang anak memberikan hadiah kepada ibunya dan ibunya berterima kasih kepada anaknya. Nah, ya bagus ya, sudah bisa memahami gambar demi gambar dan sudah bisa menceritakan dengan kalimatnya sendiri ya. Ya ini evaluasi menulis. Di dalam evaluasi ini siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan tentang materi menulis dengan memperhatikan dan memahami gambar dengan metode ulang ucap seperti berikut. Tadi guru memperlihatkan beberapa gambar seperti ini ya, Dek ya, yang berkaitan mengenai ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang gambar yang ditunjuk atau diperlihatkan tersebut. Nah, tadi kan kakak sudah memberikan beberapa gambar dan Dek Nisa sudah memahami setiap gambar. Siswa akan menjawab dari gambar yang ditunjuk atau diperlihatkan oleh guru. Setelah itu, siswa diharap mampu menceritakan rangkaian dari setiap gambar yang diberikan dengan menggunakan kata atau kalimat sendiri. Nah, tadi sudah memahami, sudah mampu menceritakan dengan kalimat atau kata-katanya sendiri dari setiap gambar ini ya. Sudah bagus, sudah lancar. Nah, sekarang kita masuk ke materi pragmatik ya. Ini kakak sudah memberikan percakapan atau dialog. Nanti Dek Nisa memperagakan dialog atau percakapan ini ya. Nanti sama kakak. Ini ada 2 orang. Kakak akan menjadi Vina, Dek Nisa akan menjadi Sasa. Kita mulai ya, Dek ya. Hai Sasa, kamu sedang ngapain? Aku sedang membaca cerita.
Cerita apa, Sa? Cerita tentang aktivitasku di rumah. Aku boleh membacanya? Boleh, mari kita membaca bersama. Setelah membaca bersama, Vina bertanya kepada Sasa tentang isi ceritanya. Oh iya, Sa, apa yang kamu pahami dari isi cerita itu? Isi ceritanya yaitu aktivitas Nisa di hari Minggu bersama temannya yang bernama Lia yang bersepeda bersama. Tiba-tiba di tengah perjalanan Lia jatuh dari sepedanya, kemudian Nisa menolongnya dan mengantarkan Lia pulang. Setelah itu, Nisa membantu ibunya membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, Nisa dengan semangat membantu ibu membawa piring dan gelas ke dapur. Tetapi Nisa tidak sengaja menjatuhkan piring yang dibawanya. Ibunya kemudian datang menghampiri Nisa. Nisa Telah melanjutkan menjatuhkan piringnya yang dibawanya. Ibunya tidak marah kepada Nisa. Ibunya hanya menasihati agar hati-hati. Nah, oh begitu, Nisa. Tadi di dalam cerita tersebut terdapat ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pujian. Coba praktikkan ungkapan tersebut dengan contoh lain. Boleh? Dan Dek Nisa sebagai Sasa memperhatikan ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Yang pertama yaitu ungkapan permintaan maaf dulu. Gimana? Kak, aku minta maaf sudah merusak lukisan kakak. Ya. Kemudian ungkapan terima kasih. Terima kasih ya kak, sudah membantu mengerjakan tugas. Kemudian permintaan tolong. Kak, tolong ambilin buku. Ya, kemudian pujian. Wah, kerudung kakak bagus banget. Nah, sudah bagus ya, sudah bisa membedakannya. Iya, sekarang aku lebih paham mengenai ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Ini evaluasi pragmatik. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan materi pragmatik dengan memperagakan dialog atau percakapan di atas dengan metode percakapan seperti berikut. Siswa memperagakan dialog atau percakapan bersama dengan guru. Tadi sudah memperagakan ya. Kemudian di dalam percakapan tersebut, siswa akan mempraktikkan ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Jadi saya sudah mempraktikkan tadi, sudah bisa mengucapkan secara lisan mengenai ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Kemudian siswa juga akan berlatih dalam menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks yang ada. Ya, sudah bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir ya, Dek ya, tentang apresiasi sastra. Di sini kakak sudah menyajikan sebuah puisi. Dek Nisa, tolong dibaca menggunakan ekspresi sesuai dengan kemampuan Dek Nisa sendiri. Coba. Terima kasih ibu. Ibu, kau selalu ada untukku, membesarkanku dengan kasih sayangmu, dengan sabar dan tanpa mengeluh. Kau mengajariku segalanya. Ibu, aku selalu mendoakanmu dalam sholatku. Aku akan belajar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kau adalah panutan bagiku. Semua yang kau lakukan demi kebaikan anak-anakmu kelak. Ibu, aku belum bisa membalas kebaikanmu, tetapi aku berjanji akan menjadi anak yang dapat dibanggakan. Aku akan membahagiakanmu dan membuatmu tersenyum. Dengan giat belajar dan menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih ibuku tercinta. Salam sayang dari anakmu. Nah,
dari materi tersebut, yaitu evaluasi apresiasi sastra. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan materi apresiasi sastra dengan membaca puisi di atas dengan seksama dengan metode parafrase seperti berikut. Guru memberikan sebuah puisi, siswa diminta untuk membacakan puisi tersebut. Nah, tadi kan sudah membaca puisi ya. Kemudian guru akan membantu siswa membacakan puisi tersebut dengan suara dan intonasi yang jelas dan tepat dalam kecepatan yang normal. Tadi Dek Nisa dalam membaca puisinya sudah lancar, sudah bisa mengekspresikan. Kemudian puisi tersebut diekspresikan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, Dek Nisa sudah bagus tadi, sudah lancar dan sudah bisa mengekspresikan dalam membaca puisi tentang terima kasih itu. Nah, materinya sekarang sudah selesai ya Dek ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Sekian dari pembelajaran saya bersama Dek Nisa kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.